Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rizka Khuswana Mala MPD selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir timur Aceh. Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini memiliki ibu kota bernama Pasai yang terletak di pesisir timur Aceh. Masuknya Islam dan jaringan perdagangan di Indonesia, Samudra Pasai memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Kerajaan ini mempunyai pelabuhan dan kota dagang internasional sehingga memberikan pemasukan yang besar bagi kerajaan ini. Mata uang yang digunakan di Samudra Pasai adalah dirham. Dalam bidang keagamaan, Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berasal dari dinasti Mamluk di Mesir. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada akhir abad ke-15 Masehi. Kerajaan Aceh terletak di Selat Malaka, tepatnya di pesisir timur Sumatera. Kerajaan Aceh memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Kerajaan ini merupakan pusat dari perdagangan lada di tingkat nasional dan internasional. Puncak kejayaan dari Kerajaan Aceh berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mampu mengadakan ekspansi wilayah hingga Malaysia serta mengusir Portugis dari kawasan Malaka. Dan yang ketiga yaitu Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau didirikan oleh Aditya Warman pada sekitar tahun 1347 Masehi. Kerajaan ini masih bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Minangkabau atau Paguruyung menjadi salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini tidak lepas dari peran Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama ternama di Aceh. Runtuhnya kerajaan Minangkabau atau Paguruyung karena terjadinya Perang Padri. Keluarga kerajaan Minangkabau meminta bantuan kepada Belanda dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Paguruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak Aceh Timur. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9, tepatnya tahun 840 sampai 1292 Masehi. Pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada tahun 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikah gadis lokal yaitu Putri Tansyir Dewi. Perlak Baroh atau Syiah berpusat di pesisir, sedangkan Perlak Tunong atau Sunni di pedalaman. Satu hari Perlak Baroh dihancurkan kerajaan Sriwijaya sampai akhirnya kesultanan kembali bersatu. Puncak kejayaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17, yang mana dinasti ini dipimpin oleh keturunan Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di bumi Mentawai yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Raja berdaulat pertama adalah Raja Sutawijaya,
putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk di Pulau Madura. Adapun Kerajaan Mataram meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini seperti Kampung Mataram di Jakarta, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan Hono Coroko dalam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga sekarang ini. Kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500, sementara Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi tahun 1478. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak di tahun 1500 sampai 1518. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Kerajaan selanjutnya adalah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintah negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama dengan negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik tahun 1940. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 berstatus negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama-sama dengan Kadipaten Paku Alam diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga ini tetap eksis dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar Sultan Hamengkubuwono. Mengikuti Kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu Negari Ngayogyakarta, wilayah ibu kota, Negara Agung wilayah utama, dan Manca Negara wilayah luar. Keseluruhan wilayah negara Ngayogyakarta dan wilayah negara Agung memiliki luas 53.000 karya. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau kita sering dengar bernama Joko Tingkir. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Panangsang diantaranya Ki Ageng Pamanahan. Ia diangkat sebagai bupati di Mataram. Kemudian putranya Raden Bagus Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota bernama Pangeran Benawa. Oleh Pangeran Benawa inilah Kerajaan Pajang dirubah namanya menjadi Kerajaan Mataram setelah Kerajaan Pajang runtuh di akhir-akhir masa kedaulatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Sofiah. Saya dari kelompok 5 akan melanjutkan materi dari video sebelah. Yang selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di tanah Sunda, tepatnya di Provinsi Banten. Banten menjadi salah satu kerajaan yang punya peranan penting dalam perdagangan rempah dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Adapun peninggalan Kerajaan Banten meliputi Masjid Agung Banten,
Istana Kraton Kaibo, Keraton Surosowan, Benteng Spelwijk, Meriam Kiamu. Yang selanjutnya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri antara abad ke-15 sampai ke-17. Cirebon juga pernah menjadi pangkalan penting jalur perdagangan dan pelayaran. Adapun peninggalan kerajaan Cirebon yaitu bangunan keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebon, dan makam Sunan Gunung Jati. Yang selanjutnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi yang ditandai berakhirnya Kerajaan Demak. Kekuasaan Demak kemudian bergeser dari pantai utara Jawa menuju ke pedalaman Jawa dan bertransformasi menjadi Kerajaan Pajang. Selanjutnya Kesunanan Surakarta Hadiningrat, sebuah kerajaan di tanah Surakarta, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, berdiri pada tahun 1755 sebagai Perjanjian Giyanti yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755. Berakhirnya Perjanjian Giyanti, penyebaran Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta dengan rajanya Sunan Pakubuwana III. Setiap Kesunanan Surakarta mempunyai gelar sebagai Sunan, dan Raja Kesultanan Yogyakarta mempunyai gelar sebagai Sultan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.